Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ringkasan materi rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada minggu ke-1 dan 2, membahas tentang video Coursera yang berjudul Software Engineering Activities. Kursus proses perangkat lunak dan praktik Angel dalam spesialisasi manajemen produk perangkat lunak. Dalam kursus pengantar seri ini bahwa membuat perangkat lunak yang lebih baik melibatkan 3 tujuan. Tujuan itu adalah produk yang tepat dilakukan dengan benar dan dikelola dengan benar. Anda perlu memperkenalkan struktur dan disiplin. Ada 4 modul dalam kursus ini. Modul Morgan Patel akan menjelaskan apa itu proses perangkat lunak. Dia akan menjelaskan bagaimana itu dipecah menjadi fase aktivitas dan tugas yang akan membantu Anda mengatur pekerjaan. Modul Brandley Paulet akan menjelaskan serangkaian model proses perangkat lunak. Dia akan membahas model-model ini saat mereka berevolusi dari model linear sebelumnya ke model iteratif dan paralel modern. Dia juga akan membicarakan tentang berbagai bentuk prototipe yang perangkat lunak yang akan membantu Anda mengirim produk menggunakan siklus versi yang lebih bagus. Kemudian Extreme Programming yang berfokus pada perkembangan dan Scrum yang berfokus pada manajemen. Dalam modul terakhir, Brandley akan membicarakan tentang prinsip-prinsip pengembangan perangkat lunak. Len yang akan melengkapi prinsip-prinsip Angel. Len akan membantu Anda mengurangi pemborosan dalam proyek Anda dan memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas produk Anda secara keseluruhan. Kursus ini merupakan bagian dari spesialisasi Coursera tentang manajemen produk perangkat lunak. Proses Anda membagikan besar dari pengembangan perangkat lunak. Faktanya, proses cenderung muncul secara alami pada tingkat tinggi. Suatu proses pengaturan pengembangan produk perangkat lunak ke dalam fase atau tahapan yang berbeda. Secara umum, Anda dapat memikirkan produk yang berjalan dari satu fase ke fase berikutnya dengan jenis pekerjaan tertentu yang diharapkan di setiap fase. Proses pengembangan perangkat lunak tidak seperti mengikuti resep dari awal hingga akhir. Perangkat lunak dapat bertahan lama dan mengalami banyak perubahan. Pikirkan tentang seberapa sering aplikasi ponsel pintar Anda memerlukan pembaruan. Setiap kali Anda mendapatkan pemberitahuan untuk pemberitahuan aplikasi itu adalah versi baru dari produk yang dirilis. Seperti yang Anda lihat, pengembangan dan pengujian lebih lanjut terjadi bahkan setelah rilis awal produk yang berfungsi. Banyak proses yang dibicarakan dalam spesialis ini adalah proses siklus hidup. Ini berarti mereka mengatur seluruh masa pemakai perangkat lunak dari konsep awal ide hingga penghentian produk. Namun proses tidak harus mewakili seluruh umur produk. Mungkin dan subproses dalam proses siklus hidup. Untuk proses siklus hidup tergantung pada model proses fase-fase ini dapat dikenal dengan nama yang berbeda. Aktivitas rekayasa perangkat lunak adalah sekelompok tugas terkait dalam pengembangan perangkat lunak. Setiap aktivitas memiliki produk kerja input dan produk kerja output. Produk kerja input masuk dan produk kerja output adalah hasilnya. Produk kerja input adalah produk kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas. Produk kerja keluaran adalah produk kerja yang dihasilkan selama aktivitas. Contoh aktivitas rekayasa perangkat lunak adalah membuat kode untuk semua fitur. Produk kerja masukan akan menjadi desain fitur dan persyaratan. Produk kerja keluaran akan menjadi kode sumber untuk fitur tersebut. Fase rekayasa perangkat lunak pertama yang akan Anda dan saya lihat adalah manajemen proyek. Kegiatan manajemen proyek sedang berlangsung selama pengembangan dan termasuk menciptakan proses, menetapkan standar, mengelola risiko, melakukan estimasi, mengalokasikan sumber daya, membuat pengukuran dan meningkatkan proses. Memilih atau membuat proses adalah bagian penting dalam mengelola sebuah proyek. Jadi itulah mengapa ada di sini contoh yang dilakukan untuk tim pengembangan adalah kode sumber ditulis mengikuti konvensi, didokumentasikan untuk pengembangan dan pengguna akhir dan diuji. Aktivitas berikutnya yang Anda dan saya akan lihat adalah pengelolaan risiko. Hal ini dilakukan dengan terus-menerus menganalisis dan mengurangi risiko seperti potensi bisnis, teknis, manajerial, penjadwalan, dan risiko keamanan.
Pada dasarnya, setiap bagian dari proyek yang bisa dalam beberapa cara adalah menjadi input produk kerja untuk manajemen risiko. Produk kerja keluaran untuk manajemen risiko akan menjadi rencana risiko yang akan menguraikan potensi risiko dan merancang mitigasi risiko masing-masing. Anda akan belajar tentang manajemen risiko secara lebih rinci dalam kursus Agile Planning for Software Product. Manajemen risiko jelas merupakan kegiatan yang harus sering Anda kunjungi kembali. Selanjutnya, mari kita lihat melakukan estimasi. Estimasi akan menjadi aktivitas vital bagi Anda dalam pengembangan perangkat lunak. Garis waktu pengembangan didasarkan pada perkiraan berapa lama waktunya yang dibutuhkan. Selanjutnya, fase ini sering dianggap sebagai fase awal. Persyaratan untuk produk ditentukan dalam fase ini, namun bukan berarti hanya terjadi pada awal pengembangan. Kegiatan dalam fase spesifikasi tercakup dalam kursus tentang persyaratan perangkat lunak dan kebutuhan klien. Kegiatan spesifikasi meliputi mengidentifikasi ide atau kebutuhan, memunculkan persyaratan, mengekspresikan persyaratan, memprioritaskan persyaratan, menganalisis persyaratan, mengolah persyaratan, dan merumuskan pendekatan potensial. Mengidentifikasi ide atau kebutuhan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Setelah Anda memiliki ide, langkah selanjutnya adalah mengerjakan persyaratan. Ada 5 kegiatan kebutuhan: memunculkan persyaratan, mengekspresikan persyaratan, memprioritaskan persyaratan, menganalisis persyaratan, dan mengelola persyaratan. Kemudian, minggu ketiga atau proses model. Materi yang pertama, linear model, dan kedua, spiral model. Yang ketiga, unified process. Yang keempat, prototyping. Matrix dan brand David kita punya E2 bisnis. Jadi pertama, brand matik itu terkait dengan training, spesifikasi khas seperti yang sekarang ini. Training itu atmosfer matrix untuk dibagi project. Saya seringnya terlibat di bagian sistem analisis dan juga bisnis arsitek untuk project-project yang terakhir saya kerjakan. Ini memang kebanyakan project pengembangan arsitektur. Kemudian bisnis proses simulation, bus analysis, dan juga untuk yang tahun lalu menggunakan interpretasi tekstur. Juga kemudian di dikti KPK, kemudian di BPK dulu pernah juga sebentuk untuk mengembangkan software service desk klien HK terkait dengan aplikasi perizinan lingkungan. Kemudian di produk ini diberi matik atau ID branded yang jadi untuk di brandize khususnya terkait dengan dengan di Corbis kita yang terkait dengan konsultasi atau pengembangan software, dan Eka ini kita coba kita kira-kira produk-produk apa saja yang bisa kita deliver ke consumer. Dan kemudian kita coba clustering dan juga kita analisis CW-nya gede antar produk-produk ini yang bisa naik saling berkaitan gitu, dan nanti dilihatnya dengan training yang kita sediakan seperti apa itu. Jadi dari siklus tadi itu kita simpulkan bahwa siklus memasuki itu ada 4 secara umum. Jadi mulai dari planning, analisis, design, implementasi, dan annotations. Ini bisa berdekatan ya, jadi karena dalam waktu yang hampir sama untuk LCD, dan jadi biasanya sering digabung itu menjadi mendesain outputnya adalah sistem spek. Jadi kalau analisis kita lebih ke behaviors dari sistemnya seperti apa, tapi kalau ditakdirkan itu kita mendesain komposisi dan software kita seperti apa. Nah itu harus asin. Kalau di planning itu tadi kata ada sistem request disebut analisis. Kemudian di analisis itu kita analisis siapa sih pengguna dan alur kerja dari software ini seperti apa, melewati kita melakukan dengan mengiring. Kemudian setelah itu kita lakukan bisa berproses modeling sebagai sistem analytics karena ketika kita sudah menerima banyak sekali informasi. Secara umum siklus pengembangan software lokal untuk di premium di planning kita ada identifikasi base value yaitu dari kita SI user atau product owner. Kita minta untuk mendefinisikan apakah aplikasi yang ditumpangi bisa mengurangi biaya opsional, apakah bisa meningkatkan income perusahaan, apakah bisa meningkatkan produktivitas, yaitu nanti dicontohkan dalam sistem request. Nanti di elas kelayakan itu ada 3 aspek: listrik, umum, teknikal, dan
organisasional money, contoh sesuai records yang bebas dia contoh berbebasan. Jadi nanti ada proyek sponsor bisnis menit, kemudian nanti bisa stripper. Kalau secara ekonomi ternyata oke sih, worth in earners more 37 untuk DP-nya kita di 2 tahun setengah mati dibuat juga membentuknya seperti ini hitung-hitungnya. Fiturnya itu nanti kita dan tik yang tadinya mungkin teks kita pakai menggunakan USKG, kenapa kita ganti pakai Sialgram. Jadi menggunakan use case point nanti ada metode ini sendiri. Nah, kemudian itu terkait dengan form technical feasibility. Jadi nanti kita sebagai sistem analisis kita bisa cek list yang terkait dengan konsumen dengan aplikasi kehamilan dengan teknologi kompatibilitas, ukuran phase proyeknya berapa, nanti kesimpulannya player atau tidak layak high ini nanti ada rumusnya kita pakai rumusnya dari bench untuk menghitung kira-kira kebutuhan berapa orang butuh berapa bulan. Nah, tadi untuk yang beberapa metode yang bisa kita gunakan nanti untuk menghitung phase port itu ada seekor distribution. Kemudian untuk email juga lengkap, jadi bisa kita kombinasikan atau juga baik itu yang pakai Microsoft Visio, walaupun Vision enggak bisa dikoneksikan ketika nanti kalau yang Spark sistem itu kita bisa dihitung business point, kita bisa simulasi proses bisnis dan lain-lain. Nah, di Dion ML 2.0 seperti ada banyak sekali jenis-jenis diagramnya. Nah, pertanyaan adalah ketika kita mau software apapun harus kita buat semua diagram ini ya. Kalau misalnya kamu buat yang enggak, masa bisa saja tapi nanti proses aplikasi enggak jadi. Itu yang ada, yang makanya tidak harus semua diagram yang ada di email kita gunakan, jadi yang pilih ya sesuai kebutuhan saja. Jadi kalau terkait dengan struktur diagram itu ada namanya kelas diagram, pada objek ada PKG. PKG menjadi proyek mendahrepday menit terkait dengan nanti bagaimana per kita di doplay arsitekturnya seperti apa, apakah cerita your, apakah menggunakan Microsoft Visio dan lain juga bisa pakai deployment. Terus komponen itu terkait dengan komponen atau lebih yang kita gunakan. Perkenalkan, nama saya ketika mahasiswa baru Fakultas Teknologi Informasi UN Kolaka, Universitas 16 November Kolaka, baik terkait dengan materi kita hari ini menggunakan UGM Letters diagram. Nah, pertanyaan saya dari beberapa materi yang telah dijelaskan yang ingin saya tanyakan mengenai use case diagram yang dikatakan tadi aktor. Nang pertanyaannya itu untuk aktor itu sendiri apakah harus berinteraksi langsung dengan sistemnya? Contohnya jika hanya memberikan informasi, contohnya kita bisa lihat contoh kayak di minimarket kah yang mengakses sistem secara langsung kan banyak kasir, namun pembeli hanya bisa menerima informasi atau display harganya. Dimodelkannya adalah di proses bisnis, jadi nanti yang diatur oleh di proses bisnis terkait dengan pembayaran. Nah, itu nanti masih bisa kita modelkan jadi ada proses bisnisnya. Pelanggan memberikan belanjaannya ke kasir menghitung atau kasir men-scan dan memproduk-produk yang dibeli. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke proses bisnis. Kemudian pun di Bogor Idea Triandi dalam analisis dan desain tadi ada sistem requirement specification, saingan berat terkait komponen di dalam dokumen RS tersebut apa saja dan contohnya. Oke, kalau untuk contoh dokumen SRS terjadi sebelah, kalau contoh SRL SR1 kita bisa mengacu ke standarnya aja bahwa jadi untuk komponen-komponennya apa saja. Jadi semua penjelasannya yang di atas yaitu gabungan dari listrik keempat materi di atas. Minggu ke-10 use constraints, design atau definite dan prepare.